Salah satu podcast terbesar di Indonesia kan salah satunya adalah podcast ini. The best and dipuji. Wow, dan yang masih Kristen tinggal ini. Jadi Tapi tidak membuat beliau Muslim kan dengan analogi tadi. justru itu nggak mikir. Gini. Tolong. Kita udah dikit. Tolong. Kalau di Kristen ada doa Bapa Kami nggak sih? Ada. Masih hafal Ustaz? Aku adalah hamba Allah. Aku kemudian dijadikan sebagai nabi dan aku diberikan kitab, diperintah untuk sholat, diperintah untuk zakat, dan akan dimuliakan seumur hidupku. Okay. Dan kemudian dia berkata begitu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Gue langsung nengok ke sini. Bro, Kristen bro. Akhirnya, bagaimana penonton? Anda sudah siap? Karena ini akan menjadi penutup ya untuk Kristen bertanya di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu saya senang sekali akhirnya kedua pemuka agama yang memang disayangi oleh umatnya ini bisa hadir. Pertama, Ustadz Felix. Tepuk tangan dulu. Kedua, beliau datang kemarin sangat mencerahkan dan adem sekali. Makasih Ustadz Felix ya. Sangat membantu Bobon. Alhamdulillah. Sangat membantu Bobon. Dan dia pertama kali hadir. Mengangkat beban ya. Iya, pertama kali hadir, pertama kali the one and only. Inilah Pendeta Marcel. Tepuk tangan dulu ya. Jadi temanya hari ini simpel aja kita. Ya. Saya akan mewakilkan pertanyaan-pertanyaan dari semua umat. Ya. Semua umat ini punya satu pertanyaan yang monggo dijawab masing-masing dari perspektif masing-masing, sesuai dengan akidahnya masing-masing. Jadi bukan temanya berdebat ya. Benar. Jadi kita mencari hikmah. Ya. Mencari hikmat ya. Oke, pertanyaan pertama sebenarnya itu datang dari salah satu follower kita. Silakan pertanyaannya. Waduh. Langsung surga ya. Luar biasa. Pertanyaannya langsung ke surga. Surga. Pertanyaannya surga. Jadi simpelnya adalah surga di Islam seperti apa? Oke, surga di Islam ya. Apa nggak senior dulu nih? Nanti dia. Oh, nanti ya. Biar dia pikir dulu jawabannya. Iya kan? Surga di Islam monggo. Iya. Itu menandakan bahwa ini masih di pihak saya. Jadi aku ya kena ya. Setengah-setengah ya. Aduh. Oke. Ya, kalau surga Kita di dalam dengar. Islam itu konsepnya sebenarnya ada satu kata kunci bagus daripada Rasulullah. Surga itu tidak bisa tidak pernah ada mata yang melihat, tidak pernah ada telinga yang mendengar, dan tidak pernah dibayangkan oleh hati manusia manapun. Hanya saja kan kalau kita ngomong gitu nanti konsepnya jadi abstrak kan. Nah, maka dipilihlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh manusia sedekat-dekatnya. Nah, maka kata-kata surga dalam bahasa Arab itu jannah. Sebenarnya jannah artinya adalah sesuatu yang tertutup. Jadi sesuatu yang tertutup oleh hijau-hijauan sebenarnya. Jadi kalau ada seseorang yang ada di taman kota, misalnya lalu kemudian dia ada pohon-pohon tinggi yang terus kemudian menutupi satu sama lain, tajuk-tajuknya itu. Nah, itu konsep jannah di dalam Islam. Nah, jadi kalau misalnya ini sedikit ngambil porsinya Pendeta Marcel ya. Kalau misalnya di Katolik dulu ketika aku tahu, mungkin kalau dulu aku Katolik, namanya kan Garden of Eden. Nah, itu sama. Garden kan artinya konsep jannah. Jannah dibahasakan dalam bahasa Inggris jadinya garden. Nah, Eden itu adalah salah satu dari surga yang dikenal di dalam Islam. Jannatul Aden. Jadi Jannah Aden. Itu sama Eden. Jadi adalah surga itu konsepnya begitu. Maka kalau konsepnya adalah sesuatu yang tertutup, itu berarti ada dan hijauan, ada sungai-sungai di situ. Ada kemudian segala sesuatu yang menyenangkan manusia, pohon-pohon yang berbuah. Lalu kemudian aku pernah ditanya, kalau kita masuk surga kerjaan kita apa? Ngobrol. Seperti ini kerjaannya. Jadi artinya bahkan ulama-ulama bilang gini, kalau di dunia itu ada orang-orang yang beriman di dunia, ketika dia nanti masuk surga, ada pekerjaan-pekerjaan yang dia rindukan ketika di dunia, ngobrol. Karena di surga itu literally kerjaannya ngobrol. Iya, itu juga aku penasaran itu. Nongkrong. Karena kan sekarang kalau kita misalnya masuk ke dalam surga, yang kita bayangkan itu kan segala sesuatu yang indah, nikmat ya. Betul. Itu penggambarannya kan ya? Betul. Nah, pertanyaannya, apakah hawa nafsu kita masih ada untuk menikmati itu? Nah, itu dia. Nah, karena memang kita berpatokan pada hadis yang awal tadi, maka sebenarnya penggambaran yang mendekati adalah memang akhirnya ya, bagi manusia, misalnya bagi laki-laki, yang paling tinggi tentunya adalah, mohon maaf, wanita, kebanyakan daripada kita. Itu ada Itu penggambaran kayaknya tidak salah kalau pada Denny Sumargo itu kan ya. Kalau saya sih oke-oke saja. Iya, pada track record. Oke-oke saja. Cuma kan pertanyaan logikanya banyak umat ya. Maksudnya,
Lah kalau misalnya kita di sana, maaf ya, ada istilah bidadari dan lain-lain, loh kok jadi urusannya ada duniawinya? Ada syahwat, betul. Gitu. Nah, yang kalau aku tangkap sih sebenarnya adalah tadi sebenarnya kalau berpatokan pada awal sebenarnya itu cuma mungkin penggambaran yang paling ultimate ya, kenikmatan yang paling besar pada laki-laki. Mengenai kemudian kejadiannya gimana, yang sudah pasti sih tidak ada mata yang bisa yang pernah melihat, tidak ada telinga yang pernah mendengar kata Rasul dan tidak dibayangkan dalam hati manusia. Betul. Cuma penggambarannya mungkin karena kita sukanya perempuan ya. Kalau perempuan sukanya, tebak perempuan sukanya apa? Saya tahu. Apa perempuan? Kalau laki-laki harta, tahta, wanita. Kalau wanita harta, tahta, tas. Harta, tahta, tas. Itu kan gambaran umum ya. Ini kan gambaran kan, kita bicara gambaran kan. Ternyata perempuan dikasihnya yang paling tinggi ultimate-nya adalah rumah. Karena memang perempuan itu paling secure dengan rumah ketika dia sudah dapat rumah. Makanya kalau ada orang punya istri ini, biasanya dia akan sangat khawatir ketika dia masih ngontrak. Nah, maka rumah adalah ultimate-nya bagi perempuan, bagi laki-laki adalah bidadari. Ini kan gambaran ya. Betul. Artinya gambaran ini sendiri tidak ada manusia yang bisa memastikan. Karena tadi. Iya, betul. Ada hadisnya tadi. Ini gambaran nih. Gambaran ya. Jadi kalian coba tangkap ini gambaran. Jadi kemudian jangan ditelan mentah-mentah. Iya, langsung itu aja. Iya, dan tujuannya hanya untuk menjatuhkan dan menyerang. Iya, betul. Bukan itu poinnya, itu gambaran. Karena ada memang bahaya sih. Kemarin karena ada beberapa juga akhirnya kepleset terus bilang surga itu adalah surga seksual gitu. Jadi kan bisa kemana-mana gitu. Betul, bisa kemana-mana. Iya, kesannya nggak bagus ya. Iya. Oke, ingat. Nah, sekarang yang Bapak ini, apakah surganya di bawah telapak kaki ibu? Iya kan? Ataukah surganya modelnya? Saya juga kurang paham tentang Kristen. Saya pengen belajar. Oke, sebelumnya saya mengawali dulu dengan saya sangat bersuka cita saya ada di sini. Dan ini memang adalah bagian dari doa saya, jujur ya. Jujur ketika saya nonton podcast di beberapa bulan terakhir ini, salah satu doa saya, Tuhan pengen banget untuk bisa hadir di sini. Dan akhirnya Tuhan jawab. Biasa. Kita bangga banget ya. Betul. Kenapa? Karena teman-teman saya yang ya kan salah satu podcast terbesar di Indonesia kan salah satunya adalah podcast ini. The best and dipuji. Wah, luar biasa ya. Dan yang masih Kristen tinggal ini. Jadi benar. Karena duanya sudah berubah sekarang caturan politiknya. Ini bagus ini. Betul. Dan jujur saya terdorong untuk berdoa supaya saya bisa datang ke sini. Karena saya lihat beberapa episode terakhir ada Ustadz Felix. Ini benteng terakhir soalnya. Betul. Terakhir kali Ustadz Felix main ke Dr. Richard, teman saya juga. Dia ikutan. Tuhan, tolong Tuhan, tinggal satu. Saya minta tolong sama Ustadz, tolonglah Ustadz. Soalnya tinggal satu-satunya nih, Ustadz. Sebenarnya bukan aku sih, Derry sebenarnya. Iya, soalnya sekarang izin dulu susah, apalagi kalau ini ikutan. Susah izinnya. Dan yang kedua saya pelajari. Oh, tapi gini, saya percaya. Nggak apa-apa, maaf ya, di bagian awal ya. Saya percaya bahwa yang lain mungkin bisa pindah, tapi yang satu ini nggak akan pindah. Waduh, ini masalah iman. Ini ranahnya iman. Langsung sugesti ya. Siapa kan saya maksud? Siapa yang saya maksud tahu kan siapa? Burung gereja. Burung gereja. Karena namanya tidak bisa diganti. Iya kan, burung gereja itu poinnya. Saya suka ragu juga sebenarnya. Oke. Nah, kalau bicara tentang surga ya, lucu loh orang gini. Enggak, saya peneliti yang berwibawa sebenarnya. Iya. Kita percaya kok. Jadi kalau ini saya sebenarnya biar bisa berpikir aja sebenarnya ya. Jadi kalau bicara tentang surga, memang konsepnya surga dalam kekristenan dibandingkan dengan surga yang tadi Ustadz Felix sampaikan, memang ada sedikit perbedaan. Oke. Persamaannya dulu deh, kita cari persamaannya. Persamaannya bisa dibilang tentang tempat. Ada sungai, ada bicara tentang ada tempat yang indah di sana. Di mana kalau kita based on Alkitab, jadi bicara tentang tempat yang begitu indah, tempat yang megah. Sama. Oke. Nah, dan apa itu adalah tempat di mana Allah itu bertakhta. Tetapi esensi dari sorga adalah balik lagi adalah tempat di mana Allah itu bertakhta. Jadi ketika nanti kita ke sana, kita akan berjumpa dengan Tuhan dan apa sih yang kita rasakan adalah kenikmatan rohani, di mana jiwa kita akhirnya sukacita, damai sejahtera. Jadi ketika kita ada dekat dengan Tuhan, ada kedamaian yang luar biasa. Apakah ada kenikmatan fisik di sana? Sama sekali nggak ada. Kenapa? Karena dalam firman Tuhan, tubuh kita ini akan kita tinggalkan di dunia. Yang naik adalah tubuh kemuliaan kita, adalah roh kita. Jadi nggak akan bisa lagi menikmati kenikmatan kedagingan, karena kedagingan kita tinggalkan. Jadi sekali lagi esensi sorga dalam kekristenan adalah ketika kita menikmati
kebersamaan kita dengan Tuhan. Oke. Nah, jadi karena esensi sorga dalam kekristenan adalah bicara tentang ketika kita menikmati kebersamaan kita dengan Tuhan, makanya sekalipun kita di dunia, kita bisa merasakan kedamaian sorga itu ketika Tuhan ada di hati setiap kita. Bahkan kalau saya boleh pinjam satu kalimat dosen saya dulu yang merupakan penulis banyak buku teologis, dia bilang begini, kalau kita bersama dengan Tuhan, even neraka sekalipun, kalau ada Tuhan di sana, bisa suasana sorga. Karena sekali lagi esensi dari sorga adalah kehadiran Tuhan itu sendiri. Itu kayak sufi ya? Iya, saya tangkap ya. Nikmat. Jadi terserah masing-masing mau punya bayangannya seperti apa, tapi di dalam surga itu nikmat. Bukan sakit lagi, bukan sedih lagi, bukan menderita lagi kan? Nikmat gitu loh. Cuma kan kalau kita tangkap dari perbedaan ini kan kita pasti akan saling menyombongkan sorga masing-masing. Wah, sorga lu kan nggak ada ini, sorga gua ada ini. Benar kan Ustaz? Fasilitasnya apa gitu? Iya, fasilitas sorgamu kurang gitu betul. loh. Ini kayak udah promosi travel gitu ya. Iya, dan aku juga kurang setuju. Kenapa kurang setuju? Kok kayak kesannya surganya jadi ada dua. Iya, dan transaksional jadinya. Nah, coba aku pengen nanya ke Kristen dulu. Surga itu berlaku, yang surga Kristen berlaku untuk semua umat atau hanya untuk Kristen saja? Sebenarnya sekali lagi ya, kekristenan tidak menyelamatkan. Artinya begini, bagi siapa surga itu berlaku dari perspektif Kristen, tentunya adalah ketika orang itu percaya. Karena Tuhan Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Artinya, barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, ketika orang hidup dalam Tuhan, apapun agamanya, ketika hidup dalam Yesus, maka itu adalah jalan untuk menuju ke surga. Berarti, siapapun orang yang percaya sama Yesus, dia punya kesempatan masuk surga. Dia dapatkan tiket surga kalau saya bisa bilang lah ya. Kalau dia tidak percaya sama Yesus, dia bisa ke surga tidak? Nah, itu pertanyaan. Kalau based on firman Tuhan, tentunya tidak. Kenapa? Karena hanya di dalam Yesus. Ibarat orang mau masuk bioskop, harus ada tiketnya. Tanpa tiket itu dia nggak bisa masuk ke dalam. Nah, kalau di Islam sendiri untuk masuk surga, lewat mana? Idem. sama sih. Karena ada kata kunci tadi percaya, itu percaya. Tapi kan percaya kemana dulu? Percaya itu ditranslate sebenarnya ke dalam percaya dalam bahasa Arab kan iman ya. Tingkat kepercayaan paling tinggi itu adalah iman sebenarnya namanya. Nah, jadi ketika orang itu beriman, maka dia mendapatkan tadi kesempatan untuk masuk dalam surga. Tiketnya lah. Ada pun dia manfaatin atau tidak manfaatin itu nanti beda lagi urusannya. Tapi kalau begitu pertanyaannya kalau tadi dikembangkan misalnya, apakah orang-orang Kristen masuk surga? Nah, maka orang-orang Muslim percaya ketika di zamannya, maka Yesus itu adalah menjadi salah satu yang ketika diyakini, mereka lantas masuk surga. Dan itu berlaku pada Musa, berlaku pada Nabi Yusuf, berlaku pada Abraham atau Ibrahim, berlaku pada misalnya Sulaiman atau Solomon dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini adalah agama yang sama dalam keyakinan kita. Nah, dia berganti terus kemudian Nabi itu. Nah, begitu kemudian Nabi dan Rasul ada di zamannya, siapa yang beriman atau percaya pada mereka, maka mereka masuk surga. Berarti nanti kalau dikatakan di dalam orang-orang Muslim misalnya, apakah orang Kristen masuk surga? Tentu ketika mereka di zamannya Yesus, ketika di zamannya Isa. Begitu kemudian dia di zamannya Nabi Muhammad, maka diganti terhadap yang beriman pada Nabi Muhammad dan beriman pada nabi-nabi sebelumnya. Jadi aku sebenarnya bisa dapat jatah ke surganya orang Kristen karena aku percaya dengan Yesus. Beriman di situ. Walaupun tidak dengan kualifikasi ataupun indikasi yang seperti mungkin mereka. Betul. Nah, sekarang sama-sama kan ada Isa, percaya. ada Yesusnya nih. Ya, kita cari persamaannya ya. Walaupun ada beberapa yang saya lihat memang dia ingin membedakan. Iya, benar. Dia ingin membedakan. Tapi itu kan kembali kepada ranah masing-masing. Kalau kita cari persamaannya, apakah di dalam Kristen ketika kita terima Yesus, dengan sendirinya pasti 100% kita masuk ke dalam surga? Nah, ini yang pemahaman yang sebenarnya harus dipahami dengan hati-hati. Kenapa? Karena ada banyak orang berpikir bahwa ketika saya percaya Yesus, saya pasti selamat. Itu kita dapat tiketnya. Tetapi tiket ini belum harus dijaga dengan baik. Bukan. Harus dijaga dengan baik. Harus dijaga. Betul. Kita nonton bioskop, kita udah beli tiketnya hilang. Pas mau masuk ke dalam studionya, tentunya akan dilarang kan. Kenapa kita harus jaga tiket? Makanya bicara tentang ketika kita hidup dalam Tuhan, ketika kita dalam Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat,
kita sudah menerima tiketnya, tetapi kita harus mengerjakan keselamatan itu. Makanya kalau kita bilang, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya hidup dalam ketaatan. Karena dengan takut dan apa tadi pendeta? Takut dan gentar. Artinya kita mau bikin dosa, kita mau bikin kesalahan, kita akan takut untuk lakukan itu. Kenapa? Karena itu bisa membuat kita keselamatan yang tadinya sudah kita terima bisa hilang dalam kehidupan setiap kita. Jadi makanya saya selalu analogikan ke jemaat, tapi serius banget acara ini. Seru. Ini nih poinnya. Saya pernah bicara lucu-lucu aja. Gak ada. Di sana tempat lain. Saya nggak dikasih tahu harus berpikir keras. Itu nggak ada yang berkati di belakang. Namanya Yoda. Kemarin udah berkati Coki. Kalau sebelah sini itu rezeki. Iya. Rezeki. Oke. Kalau itu buat pegal-pegal. Tapi dua. Jadi buat para penonton, hot cream segar. Hot cream segar. Oke, jadi begini ya. Banyak orang salah pemahaman sampai begini. Sampai keringetan dulu jawabannya. Saya takut dia salah. Pakai hot cream. Artinya dia masih di hati saya. Terima kasih. Sama. Ustadz, nggak kamu Gue takut ada yang salah jawab doang. Gue cuma takut. Lanjut. Tuhan berkatilah lidah dari pendeta Marcel ya Tuhan. Jadi, sampai di mana khotbah saya tadi? Sampai tadi. Jadi begini, tiket. Memang kita sudah dapat tiketnya, artinya untuk masuk ke surga. Tetapi bukan berarti kita bisa hidup seenaknya. Ada banyak orang suka salah pemahaman begini. Enak jadi Kristen, bisa hidup seenaknya, bisa pasti masuk surga. No, keselamatan kalau kita tidak jaga dengan baik, tiket kalau kita tidak jaga dengan baik, ketika itu hilang, maka keselamatan kita juga hilang. Makanya saya suka analogikan ke jemaat begini. Keselamatan yang Tuhan sudah sediakan itu ibarat tali yang Tuhan turunkan dari surga bagi setiap kita. Itu akan ada untuk selamanya. Sampai kapan? Sampai waktu Tuhan. Tetapi tugas kita mengerjakan keselamatan dengan apa? Berpegang teguh pada keselamatan itu. Betul. Supaya ketika pengangkatan itu terjadi, kita ikut terangkat. Kalau kita hidup seenaknya, hidup dalam dosa, Matius 7, 21-23 bilang begini, ada banyak orang pada hari terakhir akan berkata, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami sudah berdoa? Bukankah kami sudah melakukan mujizat bahkan? Kurang Kristen apa itu? Tapi kalau dia hidup seenaknya, dia hidup dalam dosa, Tuhan akan bilang apa? Nyala kamu sekalian, para pembuat. Ingat, pembuat itu artinya apa? Orang yang bikin dosa. Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal engkau. Ya, itu aku tahu. Yes. Jadi sekali lagi bahwa sorga Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Makanya dalam kekristenan, sorga sudah sebuah kepastian, tetapi harus dijaga dengan baik, supaya kapanpun waktu Tuhan, baik secara personal maupun secara umum, kita akan akhirnya masuk dalam kerajaan sorga yang sudah Tuhan sediakan. Oke. Nah, kalau di Islam sendiri, ada nggak jalan itu? Aku sebelumnya mau sedikit ini ya, sedikit nyampe dulu ada beberapa hal yang menjadi unek-unekku selama ini. Dulu ketika awal-awal Pak Pendeta aku masuk Islam, aku tuh berusaha untuk membedakan antara agama Islam, agama yang aku anut, dengan kemudian Katolik yang menjadi agamaku yang kemarin. Sebelumnya. Dan aku pikir itu adalah bagian daripada ketidakdewasaan diriku. Jadi artinya aku merasa bahwa ini tuh beda. Ini kenapa aku beragama sekarang Islam? Ini tuh beda. Tapi semakin aku belajar, aku semakin mengerti bahwa sebenarnya ini adalah sama sebenarnya. Oh, ada kesamaan. Ada kesamaan banyak sekali. Makanya tadi ketika Pak Pendeta bilang bahwa karya keselamatan itu dilakukan dengan takut dan gentar. Itu persis di dalam Al-Qur'an. Jadi berdoalah pada Tuhanmu dengan tadoruan wa khufyah. Jadi tadoruan itu artinya apa ya? Dengan penuh rasa khawatir, wa khufyah dan takut. Itu berarti kan sama kan ya, ada sesuatu yang sama. Artinya ada beberapa hal yang kalau kita lihat sebenarnya ketika di dalam Kristen diwartakan, misalnya di dalam Islam ternyata juga ada kata-kata hampir mirip. Karena memang ya ini berasal daripada satu satu miskat yang sama, satu sumber yang sama. Lalu kemudian tadi misalnya ketika ada orang yang seperti Tuhan menurunkan kayak tali ya. Iya, ini kan penggambaran. Itu dari mana? Pak Pendeta, apa analogi aja? Analogi. Di dalam Al-Quran itu tepat kata-katanya literally tali. Wow. Wa'tasimu bihablillah. Jadi berpeganglah kalian pada tali agama Allah. Pada tali Allah. Secara literal pada tali agama Allah. Tapi tidak membuat beliau muslim kan dengan analogi tadi kan? Itu saya pikir gini. Tolong. Kita udah dikit, tolong. Harusnya bilang begini. Tapi artinya membuat Ustadz jadi Kristen. Sabar. Enggak kan? Saya udah kayak gitu orang kan. Aku khawatir dia membaca Al-Qur'an. Iya. Betul, kita tanya dulu apakah pendeta pernah membaca Al-Qur'an? Pernah baca. Beliau juga pernah. Tapi pernah
menemukan kalimat itu tadi? Kebetulan saya udah baca, cuman memang kan nggak semua bisa dimengerti. Betul. Karena bahas. Jadi bahas tali itu belum. Jadi berpeganglah kalian pada tali Allah tadi. Dan tadi terus pendeta ngelanjutin tadi, kalau sana ada orang yang dia sudah punya tiket, tiba-tiba terus kemudian dia di hari akhir nanti ketika dia misalnya bertemu dengan Tuhan, terus Tuhan bilang pada dia, kamu merasa kamu udah melakukan karya-karya keselamatan nih, tapi ternyata kamu tuh justru jadi orang-orang yang merugi. Itu juga ada di dalam Al-Quran ceritanya itu. Dibaca sama orang-orang Muslim tiap hari Jumat nih, Suratul Kahfi. Kata Allah di situ ada orang-orang yang paling merugi, yaitu mereka yang ketika di dunia merasa bahwa dirinya melakukan kebaikan demi kebaikan, padahal mereka melakukan sesuatu yang sangat buruk sekali. Jadi orang ini kan merasa. Tapi ternyata apa yang dirasa salah. Betul. Contoh ketika dia merasa bahwa dirinya paling benar, sehingga dia merendahkan orang lain. Dia merasa itu adalah sesuatu yang baik. Padahal ini adalah perbuatan yang paling dibenci sama Tuhan kan gitu. Betul. Nah maka ini adalah perasaan-perasaan yang dia pikir ini adalah sesuatu yang keren, sesuatu yang on point, sesuatu agamis. Padahal sebenarnya dia melakukan sesuatu yang justru dibenci sama Tuhan. Kontradiktif. Nah itu kalau di dalam Islam pembatal keimanan tuh. Ada beberapa pembatal keimanan. Merinding gue. Iya. Makanya sebenarnya semua orang-orang Muslim sebenarnya semakin dia beriman, dia semakin takut sebenarnya. Karena takut itu adalah rasa yang muncul ketika orang tuh beriman. Iya. Jadi katanya Rasul tidak akan dikumpulkan dua rasa takut dan dua rasa aman. Bagi orang-orang yang takut dengan Allah di dunia, maka dia akan merasa aman terhadap Allah di akhirat. Tapi kalau dia merasa aman daripada Allah di dunia, karena dia tadi merasa segala macam dia bisa lakukan, dia merasa aman daripada Allah, dia pasti takut sama Allah nanti di akhirat. Harusnya begitu. Betul. Kalau orang beriman, rasa itu yang keluar kan? Takut. Rasa takut dan gentar. Iya. Karena kita tahu kita sebagai manusia itu cuma hanya debu-debu. Betul. Kita dibangkitkan dari tanah dan diberikan gitu loh. Betul. Dan keluar dari kemaluan perempuan. Jadi kita ini sebenarnya di sisi Tuhan itu sebenarnya ya cuma makhluk kecil gitu. Tapi siapa kita yang kemudian bicara seolah-olah kita jubirnya Tuhan. Iya, ahli surganya, yang punya kuncinya. Itu kan poinnya ya. Karena kan memang kita diciptakan dari debu dan tanah. Makanya kalau orang sombong, orang suka cari masalah dengan orang lain, itu mungkin dari tanah sengketa dia. lucu banget. Iya. Biasanya masih belum. Lu jangan ketawa loh. Oke, sudah cukup clear ya. Saya suka banget loh ini. Kalau yang ada kunci ada. Apa tuh? Di Vatikan ada kunci. Oh iya, kunci itu beda lagi ya. Nggak ada di sini ya. Iya. Pertanyaan kita lanjutkan, masih mengenai tema yang sama. Nah, hari kiamat menurut Islam dan Kristen. Nah, versi masing-masing. Kita ke Islam dulu ya. Oke. Seperti namanya. Kayak ujian ya. Kayak ujian. Esai ya. Hari kiamat ya. Bukan mau sombong ya, aku punya kesempatan untuk mikir. Iya. Gantian. Ini enaknya nggak debat jadi ya. Jadi enaknya orang Muslim, hampir semua bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab sebenarnya. Maka hari kiamat dalam bahasa Arab yaumul qiyamah artinya adalah hari berdiri. Literally. Jadi kenapa kita berdiri? Karena kita dibangkitkan dari kubur kita, lalu kemudian kita berdiri dan menanti judgment dari Allah, kan gitu kan ya. Nah maka di hari kiamat itulah sebenarnya seluruh manusia dikumpulkan dan akan kemudian diputuskan nasib mereka nanti seperti apa. Itu yaumul qiyamah. Sesederhana itu sih sebenarnya. Tempatnya di mana? Namanya tempatnya ya padang mahsyar. Padang mahsyar itu tempat berkumpul. Itu gambaran. Padang mahsyar. Tapi tentunya tidak seperti padang. Makanya kan kalau orang guyonan kan gini, kita harus mempelajari bahasa Minang. Karena kita akan dikumpulkan di Padang. Oh, yang masuk Pras Teguh duluan ya. Yang masuk duluan ini Bapak ini kayaknya. Oh, dia punya darah Minang. Saya di belakang Pras Teguh. Karena dia ikut ibu, saya ikut bapak. Iya kan? Dia bukan di Padang dia. Dia di ini apa namanya di tempat yang lain kayaknya di kota Solo kayaknya. Oke. Nah, kalau gambaran di Kristen sebenarnya idem. Jadi kalau ini apaan sih acara? Ini acara apaan? Saling menjaga perasaan. Lucu banget. Ustadz Sabit bilang bahwa memang karena memang ada kesamaan kan kita dari agama miskat yang sama, kan, betul. Agama Abrahami kan. Makanya saya suka banget satu lagu yang berkata, kau jadikan kami saudara semua. Indah dalam kebersamaan. Terakhir kali aku nyanyi itu albumnya meledak. Iya. 3 orang luka-luka dan 8 Maaf, saya harus pulang. Maaf ya. Anak saya masih kecil. Ini kan gambaran lagi. 3 luka-luka. Iya, gambaran. Kalau kamu mengambil gambaran yang disampaikan tadi dengan hati yang buruk, kamu akan melihat itu sebagai sesuatu yang buruk. Kalau kamu dengan hati positif, oh ini sesuatu yang lucu. Yang paling positif, temanku si Fuad kemarin yang datang sini bilang gini, katanya Felix Xiao tuh masuk ke dalam Islam karena berpikir bohong katanya. Cuma karena nggak diterima di gereja. Karena nggak pandai nyanyi dia.
Coba kita lanjutkan dulu gambaran. Hari kiamat ya. Iya, gambaran. Oke. Sama, bahwa kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan turun, datang ke dua kalinya untuk ngapain? Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi orang-orang yang sudah mati pun akan dibangkitkan dan akhirnya akan ditentukan bahwa dia akan hidup kekal di mana. Itu ada di doa Bapa Kami ya itu ya? Kalau di Kristen ada doa Bapa Kami nggak sih? Ada. Oh, tapi tidak ada di doa Bapa Kami. Nggak ada ya? Tidak ada. Masih hafal, Ustaz? Nggak usah dibahas ke sono. Nggak usah bahas ke sono. Masing-masing aja. Gini. Iya. Kali aja, kalau ini kan Ustadz Pendeta. Nggak gitu. Nggak gitu. Kembali, tadi kan kedatangan Yesus Kristus, kemudian ada kebangkitan, kemudian ada penghakiman. Dikumpulkannya di mana, ada gambaran nggak? Nah, kebetulan nggak di Padang. Nggak di Padang ya? Makassar ya? Sudah langsung dikubur masing-masing. Oke. Dikubur masing-masing. Ya, makanya tuh ada guyon juga bahwa orang Kristen kadang-kadang kan bangun kuburnya terlalu susah, dibeton di semuanya. Pas mau bangun susah, penuh perjuangan. Untung yang ngomong di sini ya. Kalau kita kan bisa bahaya ya. Makanya masing-masing. Iya, betul. Jadi seperti itu dan akhirnya ya akan ditentukan akhirnya hidup kekal untuk selama-lamanya. Kalau di dalam Islam ada detailnya. Di Islam tuh sangat detail tentang hari kiamat. Bahkan dalam beberapa pembahasan ulama masuk dalam satu bab khusus tentang hari kiamat. Itu tapi kalau second coming di dalam Islam itu meyakini itu mendekati kiamat, tapi bukan pas kiamatnya. Nanti Yesus akan datang, sama dia akan memberikan penghakiman, tapi diwakili dengan tadi membunuh babi, lalu kemudian mematahkan salib dan seterusnya. Nah, walaupun di dalam Islam balik lagi ya, kalau kita bicara di dalam Islam ada orang kemudian berpikir apakah ini adalah kalimat kiasan atau ini kalimat literal. Betul. Tapi ternyata pembahasan ulama ada yang menuju ke sana, bahwasanya dalam makna kiasan sebenarnya, maknawi dia harus dipahami sebagai sesuatu yang beda. Betul. Karena kan kita juga lucu juga kan, masa Yesus datang tiba-tiba ngebunuhin babi kan gitu kan. Nah, maka kalau kita lihat memang ada ulama akhirnya bawanya ke makna kiasan. Akhirnya dia membunuh atau menyelesaikanlah orang-orang yang serakah. Karena kan kalau kita lihat babi kan adalah perwakilan binatang yang serakah kan. Makanya kemudian kalau nggak salah di Alkitab juga sama ya, babi tempat jadi masukin roh jahat ya. Jadi artinya perwakilan itu kemudian dilakukan dengan babi misalnya. Sama seperti ketika Allah menyampaikan di dalam Al-Quran misalnya, ketika orang-orang Yahudi yang membantah hari Sabat itu dikutuk jadi kera dan babi. Nah, itu ada pembahasan juga apakah benar-benar kera dan babi ataukah ini adalah kiasan. Bahwasanya mereka dijadikan seperti kera dan babi. Gitu. Tapi ya walau bisawab ya, kita nggak tahu karena pendapat-pendapat masing-masing tentu ada kebenarannya. Betul. Gitu. Tapi memang lebih detail sih. Nah, pendapat-pendapat ini kan kadang-kadang diterimanya tuh mentah-mentah. Dan kemudian akhirnya membuat penerimaan mereka tuh dijadikan alat untuk menjatuhkan salah satu pihak. Nah, kalau itu menurutku sih sudah pasti problematik sih. Karena gini, jangankan ke agama sebelah dulu ya. Tapi sebenarnya kalau aku ditanya ya, lebih parah mana toleransi antar umat beragama atau intra umat beragama? Kalau aku memilih intra umat beragama yang harus lebih diperbaiki. Karena sebenarnya akan lebih mudah kita bertoleransi dengan orang-orang Katolik, Kristen bagi orang Muslim ketimbang bertoleransi dengan orang-orang Muslim sendiri nih. Nah, kenapa? Karena kalau kita balik lagi ya, ketika misalnya contoh ada orang punya pemahaman tentang sesuatu, maka dia cuma mengklaim itu pemahamannya, akhirnya dia ngerendahin orang lain. Padahal di dalam Al-Quran yang sudah pasti adalah ada dua dosa yang menghalangi manusia dari keimanan. Satu adalah dalam bahasa Inggris ya, ignorance, yang kedua arrogance. Kalau ignorance menghasilkan kerusakan bumi, kalau arrogance menghasilkan kerusakan pada manusia, pertumpahan darah. Artinya balik lagi, kalau agama adalah menurutku ya, sebuah cara untuk mengangkat cara berpikir manusia, maka sebaliknya anarkisme atau merendahkan orang lain tadi, berujung pada menumpahkan darah ataupun kekerasan, itu adalah hasil daripada kebodohan. Jadi problematika kebodohan ini justru harusnya ditangani oleh agama. Problemnya sekarang justru agama dijadikan dalil oleh orang-orang bodoh untuk nyakitin orang. Tapi udah pernah dengar seperti ini, Pendeta Marcel? Beberapa ya. Makanya saya sangat setuju tadi ya, apa yang Ustadz Ferlis bilang bahwa intoleran adalah salah satu buah dari, mohon maaf, kekurangannya ilmu. Karena orang yang berilmu pasti toleran. Orang yang berilmu pasti bisa
menerima perbedaan. Kenapa? Karena perbedaan itu datangnya dari Tuhan. Iya, dan itu perbedaan pasti. Iya, benar. Dan memang perbedaan bukan untuk memisahkan, tetapi untuk supaya saling melengkapi satu sama lain. Harusnya. Yes. Untuk orang-orang yang beriman. Tapi dan memang sebenarnya sepanjang sejarah juga seperti itu sih. Artinya bukan pertama kali kan Islam harus berhadapan dengan orang-orang yang bukan Islam kan. Udah dari zaman dulu. Bahkan aku baca terakhir itu ketika di 100 tahun pertama Islam, ketika mereka menguasai hampir seluruh Levant atau Syam itu yang dipimpin itu 70% bukan Muslim. Oh, malah umat lain. Umat lain. Karena kan pada saat itu ketika tahun 600-an itu hampir semua Romawi itu adalah Kristen sebenarnya. Jadi 60 sampai 70% yang dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin itu adalah justru orang-orang yang bukan Muslim. Artinya itu pernah terjadi gitu maksudnya, dan fine, baik-baik aja, semua menerima. Nah cuman sekarang aneh banget gitu kan ya, bahkan ketika kita mayoritas kita nggak bisa menunjukkan sesuatu yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang Muslim yang dulu minoritas, gitu maksudnya. Oke. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, wah ini pertanyaan berat sekali nih. Iya. Kalau ini kita harus bicara sejarah. Iya betul. Iya, siapakah Bunda Maryam di Kristen ataupun Islam? Kalau menurut yang saya baca, yang saya ambil hikmatnya, seharusnya sih pribadi yang sama ya. Iya. Cuma kalau dari letak literatur sejarah ada memang perbedaan. Betul. Nah, kalau monggo kalau di Islam sendiri. Aku lagi ya. Tanya lu berat banget, cuy. Serius. Iya. Maryam di dalam Al-Qur'an itu dikatakan sebagai anaknya daripada keluarga Imron. Imron iya. Keluarga Imron. Dia punya ibu namanya sama. Karena memang balik lagi orang-orang Muslim juga mencarinya daripada Israiliyat namanya. Jadi dalil-dalil Israiliyat atau Alkitab sebenarnya. Jadi dia punya ibu namanya Hannah. Lalu kemudian dia lahirnya di Baitul Maqdis. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani Bait Hamikdas ya. Dia lahir di situ di daerah Masjidil Aqsa yang sekarang. Dan pada saat itu ibunya pengen banget bahwa dia tuh jadi seorang laki-laki. Karena yang boleh melayani Bait Allah pada saat itu adalah laki-laki. Tapi ternyata pas lahir perempuan. Wanita. Nah, wanita. Maka kemudian ibunya kayak, ya aku udah niatin untuk laki-laki, untuk kemudian di Bait Hamikdas gitu kan ya. Tapi ternyata yang lahir adalah perempuan. Wanita. Tapi karena punya ordal, punya orang dalam. Karena entah ada dua pendapat, ada yang bilang sepupu, ada yang bilang ponakan. Jadi ada yang bilang sepupu, ada yang ponakan dengan Elizabeth. Dan Elizabeth ini adalah istri daripada Zakaria. Nah, Zakaria ini adalah pelayan Baitul Maqdis. Jadi dia adalah nabi yang melayani Baitul Maqdis pada saat itu. Maka Maryam ditempatkan wakafalaha Zakaria, dan dia ditempatkan pengasuhannya di bawah Zakaria dari keluarga Imron tadi. Nah, dan dia akhirnya menjadi ukhti-ukhti masjid. Iya, itu yang disampaikan ya. Ukhti-ukhti masjid. Dalam bahasa di Islam. Dalam bahasa di Islam, yaitu adalah di Bait Hamikdas itu. Nah, suatu waktu Zakaria ini bingung nih. Kenapa? Karena dia udah tua, renta, bungkuk, istrinya sudah menopause, istrinya sudah tua, renta banget, dan nggak mungkin punya anak. Sementara nggak ada yang lanjutin dia jadi nabi. Maka dia berdoa pada Allah pada saat itu minta untuk punya anak, tapi nggak dapat. Ketika dia datang ke tempat Maryam di dalam surat Ali Imran, dia tiba-tiba dapat Maryam ini dapat banyak sekali buah-buahan yang bukan dari tempat itu. Ya mungkin kalau sekarang durian gitu kali ya. Durian. Ini perkiraan gambarannya atau pisang dan segala macam lah. Jadi dia dapat buah-buahan, lalu kemudian Zakaria bilang, "Kamu dapat dari mana ini?" Maryam bilang sederhana, "Ini dari Allah." Lalu kemudian ketika dia dengar dari Allah, dia datang ke tempat doanya Maryam, mihrabnya. Lalu kemudian dia di sana berdoa, disitulah Allah jawab dia dapat Yahya atau Yohanes Pembaptis nanti. Nah, jadi ketika dia dapat Yahya ini duluan lahir daripada Yesus, akhirnya Isa. Jadi ketika dia berdoa di mihrabnya Maryam, dia dapat Yahya, langsung dijawab. Nah, kemudian dia nanya, aku dapat anak, nggak mungkin. Bayangin, ini ada nabi minta-minta sendiri, tapi ragu-ragu sendiri ketika dijawab gitu kan ya. Itu masih manusia. Masih manusia. Ini membuktikan bahwa dia masih manusia. Nah, ketika itu Allah bilang, sama aku pikir cerita di dalam Alkitab, Allah bilang bahwa kamu tidak akan bisa ngomong 3 hari. Kecuali dengan isyarat. Nah, lalu kemudian benar dia nggak bisa ngomong 3 hari. Setelah itu terus kemudian istrinya mengandung. Nah, ketika istri mengandung, diberikanlah nama Yahya atau Yohanes yang nanti akan membaptis Yesus. Nah, setelah kasus itu baru Maryam disamperin sama malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril bilang, kamu akan mengandung. Maryam bilang, aku nggak punya siapa-siapa, aku nggak pernah digauli siapapun, bahkan dekat aja tidak. Bagaimana aku bisa hamil? Lalu kemudian Jibril bilang, kamu sudah ditentukan kamu hamil. Lantas tiba-tiba dia hamil, menurut pendapat para ulama 1 malam aja. 1 malam tiba-tiba langsung jadi besar. Oh, langsung besar. Nah, bayangin ukhti-ukhti masjid yang nggak pernah disentuh siapapun, tiba-tiba hamil. Itu omongan sekampung tuh. Pasti. Itu logikanya udah pasti kan. Nah, setelah itu dia pergi. Nah, ini bedanya nih. Ini bedanya. Dia pergi ke kebun kurma. Dia pergi ke kebun kurma. Dia minta kepada Allah dengan kata-kata begini. Lebih baik aku mati aja
daripada aku hidup lalu kemudian aku dicaci maki sama orang, lebih baik aku tidak dilupakan. Lalu kemudian Allah bilang pada dia, tenang, kami sudah nyiapin semua solusinya, kamu tinggal lahirin aja, goyang pangkal pohon kurma itu, lalu kemudian kamu akan mendapatkan kurma yang masak. Lahirlah Yesus di situ. Di kebun kurma itu. Lalu kemudian ketika lahir, Yesus menurut digendong sama dia di kain lampin, dibawa tempat orang-orang Yahudi seperti biasa, langsung dan biasa complaining, ngebullying dan segala macam. Wah, dasar pelacur segala macam. Maryam sudah dikasih tahu sama Allah. Kalau misalnya ada yang nanti nanya kamu cukup nunjuk anak ini aja. Pas ditunjuk anak ini, dia berkata, "Inni Abdullah, ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya." Aku adalah hamba Allah, aku kemudian dijadikan sebagai nabi dan aku diberikan kitab, diperintah untuk sholat, diperintah untuk zakat dan akan dimuliakan seumur hidupku. Dan kemudian dia berkata begitu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Gue langsung nengok ke sini. Bro, Kristen bro. Enggak dong. Udah pernah. Tunggu, aku mau nanya dulu, maaf ya. Mohon maaf, kalau di dalam Islam sendiri, Bunda Maria datang dari suku apa ya? Yahudi. Jelas-jelas Yahudi. Ya. Di Kristen sama. Oke, cuma ada perbedaan historikal. Iya, secara silsilah keluarga tadi ada berbeda. Ada perbedaan. Memang, orang tuanya berbeda. Kemudian kalau tadi dia saudara langsung dengan Yohanes Pembaptis, kalau di sini artinya perbedaannya adalah mamanya berbeda. Artinya kalau si Yohanes Pembaptis mamanya adalah Elizabeth. Dan kalau Tuhan Yesus itu tadi mamanya adalah Maria. Dan betul sama seperti apa yang Ustadz bilang tadi bahwa tidak bersetubuh karena dia dalam keadaan perawan, kemudian dia lahir dari Roh Kudus, dan akhirnya itu tadi kisah bersama kita tahu bersama kisahnya di mana banyak drama-drama Natal di mana lahirnya di kandang yang hina, di Bethlehem, rumah roti, dan memang ini adalah bagian dari nubuatan. Jadi memang tempat lahirnya aja yang berbeda. Oke, pertanyaannya apakah itu masuk dalam sebuah penggambaran juga nggak sih? Penggambaran apa maksudnya? Maksudnya kan ketika Yesus lahir di kandang Bethlehem, di kandang domba ya, kan itu kan yang saya tangkap itu adalah sebuah gambaran. Tapi pertanyaannya, siapa yang bisa memastikan 100% bahwa beliau itu memang lahir di situ kan? Kan kita kan semua tidak ada yang bisa bersaksi di sini. Itu kan dicatatkan hanya dalam sejarah. Karena kan aku melihat di dalam dua kitab ini banyak penggambaran. Dan penggambaran ini mau diimanin plek-plek mentah-mentah, boleh. Mau diambil hikmatnya, boleh. Karena yang aku tahu di dalam Injil, hikmat itu berdiri tegak lurus di atas apapun itu. Luar biasa, Pak Pendeta. Yang saya tahu. Jadi soalnya kalau kita buka Bible, itu dikasih tahu, berdoalah dulu dan mintalah hikmat Allah. Iya. Betul kan? Amin. Jadi kalau misalnya kau buka itu, jadi berdoa minta hikmat Allah. Yang karena gini loh, saya dulu pernah baca Bible ya. Kalau dulu pernah dulu. Santai. Langsung ke trigger. Saudara pingin. Santai. Saya nggak puasa. Santai. Jadi waktu saya buka dulu. Saya baca-baca, saya nggak ngerti. Oke. Karena kan ketika kita baca begitu kan yang kita tangkap hanya sebatas logika saja. Betul. Gitu. Tapi setelah saya punya perjalanan dengan spiritual saya sendiri waktu itu, saya kemudian diarahkan dengan sebuah suara di dalam hati saya. Saya membuka Bible dan saya membuka Al-Quran ya. Saat itu tidak bersamaan ya, takutnya nanti saling mengganggu ya. Masing-masing gitu. Saya buka Alkitab dulu gitu, saya baca gitu. Kok saya ngerti? Saya anggap apa karena hikmat ya? Oke. Kemudian saya buka Al-Quran, saya baca. Loh kok saya paham ya? Apa karena hikmat ya? Nah pertanyaannya adalah kalau ditangkap tidak dengan hikmat akan terjadi benar salah. Tapi kalau kita ambil hikmat, kita akan melihat bahwa sebenarnya intinya. Ada apa di dalam intinya? Nah, kalau kita kembalikan tadi bahwa apakah itu bisa menjadi sebuah penggambaran di dalam Kristen adakah dogma bahwa ini bukan penggambaran Dan? Ini adalah sebuah hal fakta sejarah bahwa dia lahir Yesus Kristus lahir di Bethlehem di kandang itu. Ya. Dan statement tadi sekali lagi ya, cara bicara tadi begitu luar biasa, sudah pendeta banget.
Tinggal angkat tangan aja. Iya, betul. Oh, sebelum angkat tangan, jalankan persembahan dulu. Sabar ya. Ada persembahan aja, lucu banget. Iya. Kalau ditanya apakah ini penggambaran, tentunya yang kita percaya tentunya tidak. Kenapa? Karena yang pertama Alkitab mencatat bahwa memang ini terjadi seperti itu, literally. Artinya seperti itu di kandang yang indah. Dan kenapa? Karena itu memang adalah nubuatan. Jadi memang jauh sebelum Tuhan Yesus itu dilahirkan, nabi-nabi sebelumnya sudah menubuatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus akan dilahirkan di kandang yang indah dan di Bethlehem sesuai dengan nubuatan. Karena memang secara nubuatan memang Mesias akan lahir di sana. Dan ketika based on di luar Alkitab, contoh sederhana seorang sejarawan Yahudi namanya Josephus Flavius, dia juga menegaskan bahwa memang seperti itu kejadiannya, literally seperti itu. Jadi memang bukan penggambaran, dan memang sekali lagi karena kejadian itu adalah penggenapan dari nubuatan. Dan memang itu harus terjadi seperti itu. Betul. Termasuk ketika digambarkan bahwa Jesus, bukan gambarkan nih, berarti fakta sejarahnya bahwa Jesus mati di kayu salib. Betul. Karena memang sekali lagi akhirnya itulah yang menjadi kenapa orang Yahudi pada masa itu tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Kenapa? Karena perspektif mereka tentang Mesias adalah raja dan raja secara politik, secara dunia. Jadi ketika mereka melihat Yesus lahir di kandang yang hina, ini bukanlah gambaran seorang raja yang dalam pikiran mereka. Dan itulah yang akhirnya menjadi pandangan umum pada waktu itu. Makanya orang Majus datang cari pertama kali di istana Herodes karena sekali lagi perspektif mereka bahwa akan lahir seorang raja akan memimpin secara dari politik. Nubuatan itu kan. Betul. Ternyata lahir di kandang yang hina, makanya mereka tidak bisa menerima Mesias yang tidak mencerminkan itu tadi. Padahal kan itu kan kalau kita anggap, bisa kita artikan bahwa ini adalah sebuah kehendak yang Allah inginkan terjadi untuk rencana Allah itu sendiri. Kan begitu kan? Betul. Karena raja yang Tuhan maksudkan di sini bukanlah raja di dunia, tapi raja di atas segala raja. Iya, itu kan penggambaran di Kristennya seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau di Kristen digambarkan Yesus meninggal di kayu salib, kalau di Islam kan tidak. Betul ya? Ya, ini perbedaan yang paling besar sih. Ini bedanya besar banget ya. Paling besar, betul. Kenapa di Islam tidak digambarkan beliau meninggal di kayu salib? Kalau secara Islam. Di dalam Al-Quran dikatakan wama salabuhu wama qataluhu. Jadi tidaklah dia disalib dan tidaklah dia dibunuh. Jadi dua-duanya itu langsung didibang sama Allah di dalam Al-Qur'an. Dan sekali lagi ini memang perbedaan ya. Dan itu biasa-biasa aja sih sebenarnya. Nah, jadi tidaklah disalib dan tidaklah dibunuh. Walakinna syubbihalahu. Akan tapi dia diserupakan dengannya. Nah, artinya langsung diserupakan sehingga Yesus langsung diangkat ke sisi Allah. Nah, kemudian sampai sekarang kita meyakini Yesus belum mati. Nah, jadi ketika nanti dia balik lagi ke dunia, dia dalam keadaan memang belum mati. Oh begitu? Iya. Tahan. Iya. Anda meyakini Yesus belum mati? Sekarang iya. Sama. Karena kan dia selalu hidup. Ini bagaimana sebenarnya? Iya kan lucu ya? Nah, betul. Sama-sama diangkat. Sama-sama diangkat. Walaupun ada perbedaan yang disalibnya, bagian disalib. Diangkat juga? Diangkat. Turun lagi nanti. Sebenarnya bukan diangkat kalau dari perspektif Kristen. Bikin perbedaan. Biar panjang. Bagus ini perbedaan. Jarang diundang ke sini, panjang kita. Lucu banget. Pokoknya syuting selanjutnya lupakan. Apa itu olahraga? Lucu. Jangan kejar dunia. Itu lihat Iya. Jangan kejar dunia ya. Jadi ya, kalau bicara tentang diangkat kan artinya ada otoritas lain di luar dari otoritas dia. Tetapi kalau dalam kekristenan itu dia naik ke sorga. Jadi dalam otoritasnya sendiri. Kenapa? Karena dalam kekristenan kita percaya bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah firman Allah yang jadi manusia. Artinya ketika bicara tentang saat itu, dia mati. Yes. Kenapa? Karena harus ngalamin kematian. Karena kita tahu bersama kan manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, upah dosa adalah maut. Semua manusia setelah Adam dan Hawa harus ngalamin yang namanya maut. Dan setelah itu harus ada bicara tentang untuk bisa menebus semuanya itu, harus ada manusia yang sempurna. Pada kenyataannya nggak ada manusia yang sempurna. Makanya dalam teologi Kristen, Tuhan yang turun jadi manusia untuk apa? Supaya ada manusia yang sempurna untuk menggantikan posisi manusia-manusia yang berdosa ini, supaya sekali lagi
supaya penebusan itu bisa terjadi, supaya mereka bebas dari maut. Makanya Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dia harus mati atas kayu salib, tetapi yang mati bukan ketuhanannya, tetapi kemanusiaannya. Karena Tuhan nggak bisa mati. Karena kalau Tuhan mati, dia bukanlah Tuhan. Jadi yang mati adalah kemanusiaannya. Kemudian untuk menggantikan, setelah itu dia bangkit dengan tubuh kemuliaannya dan naik ke sorga sama seperti yang Ustaz tadi Pertanyaan. bilang. Kalau tadi gambarkan oleh Yohanes adalah anaknya yang tunggal. Yes. Oke. Apakah ini anak yang digambar penggambaran atau literally balik lagi? Iya, atau literally. Nah, ini kan kadang-kadang suka membingungkan kita gitu. Yes, nice. Nah, kalau bicara tentang dalam konteks ini, kalau dari apa yang saya pahami, yes, penggambaran. Kenapa? Karena Tuhan tidak beranak, betul Ustaz ya. Jadi kenapa dikatakan ini adalah anakku yang kukasihi pada saat di dalam kolam baptisan? Karena untuk menggantikan kita yang adalah anak-anaknya yang sudah berdosa, supaya kita bisa diselamatkan. Saya kemarin kasih analogi begini, kok kenapa harus menubuh? Ini teman saya ada Habib Jafar, dia tanya, kenapa Tuhannya orang Kristen harus menubuh? Dan kemudian menjadi manusia. Jadi manusia. Oh, menubuh. Iya. Bahasanya punya tubuh saya, gitu. Iya, harus menjadi manusia untuk supaya artinya orang ini diselamatkan. Karena itu tadi balik lagi karena upah dosa adalah maut. Harus ada konsekuensi karena misalnya begini, saya seorang raja. Saya sudah berfirman bahwa siapa yang mencuri harus dihukum, diambil. Kemudian ternyata yang melakukan itu anak saya. Nah, saya akhirnya karena mengasihi dia, saya menggantikan posisinya. Tapi berkorban istilahnya, pengorbanan kan betul. Jatuhnya kan. Nah, tapi karena tentunya saya esensi kalau misalnya dalam konteks Tuhan tidak bisa turun ke dunia. Artinya kalau jadi manusia selesai dong dunia. Jadi firman saya, kalimatullah, firman Allah. Tapi firman dan Allah itu sendiri adalah satu. Nggak bisa dipisah. Kalau dipisah katanya jadi pemain bola. Betul. Firman Utina katanya ada teman gue bilang gitu. Iya nggak boleh. Bener loh. Bukan ngeledek ya. Benar. Karena dia harus satu firman Allah gitu. Kalau dia dipisah nggak boleh. Betul. Karena kalau dia dipisah jadi firman Indonesian Idol. Iya kan bisa beda. Bisa jadi. Tahan. Aku bisa. Tahan. Kalau di Islam firman Allah boleh dipisah nggak? Boleh. Kalau di dalam Islam kita juga meyakini karena ada di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah itu meniupkan ruhnya kepada Maryam. Akhirnya begitulah kemudian bisa lahir yang namanya Isa kan gitu kan ya. Dan dia adalah kemudian bagian daripada ruhullah, rohnya Allah kan gitu kan ya. Jadi dan begitupun semua manusia, tapi perbedaannya di situ sih sebenarnya. Jadi kalau firman Tuhan itu kalau di kita firman Allah adalah Al-Qur'an sebenarnya. Jadi perkataan-perkataan Allah. Cuman kalau di dalam Kristen kan akhirnya firman Tuhan yang hidup kan gitu kan ya, yang menjadi manusia. Nah, yang itu yang berbeda dengan Islam. Nah, pertanyaannya kalau di dalam Islam sendiri Yesus atau Isa itu adalah firman Allah apa roh Allah yang ditiupkan? Roh Allah yang ditiupkan. Roh Allah yang ditiupkan. Betul. Saya kembali ke Kristen kalau begitu. Saya mau dapat ini. Oke. Saya kembali ke kamera. Duduk dulu. Ya. Firman dan roh di dalam Kristen, roh Allah dan firman Allah apakah berbeda? Jadi ini udah masuk kepada Trinitas. Iya. Pelan-pelan ya kita masuk supaya kita bisa memahami dia dengan bijaksana ya. Di dalam kekristenan konsep roh itu berbeda dengan firman. Tetapi dalam kesatuan adalah Allah itu sendiri. Nah, ini Tritunggal ya kita bahas ya. Saya analogikan. Firman Tuhan bilang begini. Analogi ya? Iya. Tapi ini based on firman Tuhan. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita bisa belajar tentang konsep Tritunggalnya Allah dari kita. Karena kita diciptakan sesuai dengan rupa. Fotokopinya Allah. Gitu ya. Menurut rupa dan citranya. Yes. Jadi kalau kita pakai analogi yang lain, kita bisa keliru. Tapi kalau kita pakai analogi diri kita sendiri, harusnya sangat mendekati. Kenapa? Karena kita diciptakan serupa segambar seperti Allah. Oke. Saya gambarkan Trinitas itu begini. Seorang evangelis Denny Sumargo. Tiba-tiba ada evangelis ya. Tiba-tiba ada MP-nya di depannya. Jangan nggak pantas. Kalau tinggal satu cat. Iya, Denny Sumargo. Iya, Denny Sumargo. Kita meteraikan dia. Oke. Jadi seorang evangelis Denny Sumargo. Oke. Nah,
Seorang Denny Sumargo punya tubuh. Punya tubuh saya, punya tubuh ya. Punya tubuh. Kemudian seorang Denny Sumargo punya roh. Kita bisa mengerti itu ya. Punya roh, betul. Ada Kalau tubuh, itu, iya. ada roh. Kemudian ada perkataan Denny Sumargo. Ada perkataan. Ada perkataan. Nah, tetapi apakah ketika artinya sesuatu yang bisa kita bisa bedakan ya, ada tubuh, ada roh, ada perkataan, betul ya. Tetapi kesemuanya itu tetaplah seorang Denny Sumargo. Betul. Kalau antara tubuh dan roh kita gampang pahami ya. Tapi ketika bicara tentang firman kan kadang-kadang orang suka bingung ya. Abstrak ya. Betul. Padahal sebenarnya kita dan perkataan kita adalah sebuah kesatuan. Betul. Misalnya seorang Denny Sumargo ngomong, misalnya ke siapa. Perkataan itu udah kuasa. Orang misalnya ke karyawannya, itu akan dilakukan. Akan dilakukan. Iya, kalau harusnya begitu. Yes, kenapa? Karena itu berasal dari seorang Denny Sumargo. Iya. Itu represent dari Denny Sumargo. Itu mewakilkan saya, perkataan saya itu mewakilkan saya kan gitu. Nah, karena sebuah kesatuan. Terus yang menarik begini, ketika firman itu jadi manusia, artinya ada saat di mana Tuhan di sorga itu, mohon maaf, nggak bisa ngomong dong. Karena firman itu telah jadi manusia. Iya, paham. Padahal yang pertama, namanya Tuhan tentunya tidak terbatas. Betul. Kemudian, kalau bicara tentang ketika firman itu jadi manusia, saya analogikan firman misalnya jadi perkataan, jadi chat misalnya. Iya, Jadi chat. Apakah ketika chat disampaikan kepada karyawan, apakah seorang Denny Sumargo jadi tidak punya kemampuan untuk menulis atau berbicara. Betul, iya. Atau voice note lah yang lebih gampang ya. Paham. Artinya sekali lagi bahwa ini adalah sebuah kesatuan. Tetapi kita bisa melihat ada perbedaan di sana. Kita bisa lihat mana tubuh, mana roh, mana yang namanya perkataan. Makanya kata Allah itu sendiri, saya percaya mungkin ada kesamaan ya Ustaz ya. Ketika dalam penyebutan Allah, itu bentuknya itu jamah, jadi tidak sendiri. Artinya lebih dari satu. Makanya ketika dalam Alkitab, Allah itu disebutkan kami. Itu bukan yang kita saya menanya atau aku, tapi kami. Kami. Sering banget nih. Iya. Saya baca juga, bahkan di Al-Quran juga ada. Kami, kita. Iya. Tadi dia sudah jelaskan. Saya mau tanya. Kami, kita. Ada dua penjelasan tentang kata kami yang paling mudah. Karena di dalam Islam tuh sebenarnya semua disimpelin. Jadi semua disimpel, disederhanakan sebenarnya. Seperti tadi misalnya kalau di dalam Islam disederhanakan bahwasanya esensi Allah itu tidak sama dengan manusia. Betul. Berarti semuanya langsung dipisah dari awal. Sehingga lebih simpel. Yang kedua adalah tentang tadi ada dua penjelasan. Yang pertama adalah majas namanya. Kami itu adalah majas. Indonesia kalah melawan Australia 5-1. Sedih banget tuh. Ya kan? Nggak usah dibahas lagi dong. Dan kesel kita. Udah lewat. Kenapa dipecat ya? Iya, tolong jangan masuk ke sana. Iya. Iya. Nanti saya masih panggil Coach Justin lagi, Sintayong lagi, ya kan? Nanti dulu lah. Iya kan? Indonesia kalah melawan Australia. Itu kan majas. Perumpamaan bahwasanya seolah-olah Indonesia itu diwakili oleh 11 orang ini sebenarnya. Dan 11 orang ini mewakili Indonesia. Nah, artinya itu adalah sebuah majas. Sama seperti orang-orang Makassar nih. Orang-orang Makassar itu pertama kali saya ketemu saya agak salah paham saya. Ustadz, sebentar kita mau tidur di mana? Yang nanya perempuan. Oh iya. Yang nanya perempuan, sebentar kita mau tidur. Aku bilang aku tidur di hotel. Aku bilang karena bagi dia kesannya berdua. Kita sebentar kita tidur di mana ya? Nanya perempuan. Saya kan salah paham kan ya. Gitu. Kaget ya? Ya sebenarnya sih berharap sih. Kan kayak diajak dong kan? Benar sih. Ya nanya perempuan. Ini orang Makassar memang suka pakai kata kita. Iya. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa. Cuma satu. Iya, lanjut. Itu adalah majas ya pertama. Nah yang kedua di dalam Al-Quran ada banyak sekali kata-kata nahnu atau kami. Misalnya contoh inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Nah ini adalah penjelasannya adalah bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui kemudian malaikat. Jadi ada campur tangan selain entitas Allah di situ, malaikat misalnya. Nah dan yang ini dikuatkan dengan tauhid lagi sebenarnya karena setiap ada kata-kata kami yang menggambarkan Allah di dalam Al-Quran itu selalu diikuti dengan pentauhidan bahwasanya Allah itu satu. Menarik tuh. Nah ini jarang bahas nih. Setiap ada kata-kata kami langsung kemudian Allah terus itu satu. Oh gitu. Iya itu semua ada penegasan. Jadi semuanya kayak langsung dijelasin. Kami supaya orang nggak salah paham Allah itu satu. Misalnya contoh ketika Allah ketemu dengan Musa di Gunung Sinai. Nah itu Allah berkata innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Nah, itu langsung pakai aku. Jadi kalimatnya singular. Nah kenapa plural? Karena tadi ada dua penjelasan tadi. Iya karena kadang-kadang kita orang yang awam
ini kan berlaku untuk dua kitab. Yeah. Dimana kalau kita baca jadi bingung. Kalau nggak ada yang tuntun. Betul. Kami, kita, di kami Quran lagi, juga ada. ini siapa di nih? juga kami, kadang-kadang aku. Sebenarnya ada berapa gitu kan sebenarnya. Betul. Oke, betul, kita mau tanya. Iya. Tuhan di Kristen ada berapa sebenarnya? Sebenarnya kata la ilaha illallah itu ada di Alkitab. Tapi jangan lanjut ya. Jangan lanjut. Ya bener aja. Jangan dilanjutkan. Nanti berhenti di situ. Nanti tiba-tiba Ustaz Dedi datang sah. Makin habis kita. Makin habis. Oke. Aku mau ngomong tapi takut. Tambah satu lagi. Udah. Iya. Nah, jadi mau nambahin satu lagi. Jangan, udah. Saya pernah baca soalnya di ada yang komentar. Ayo Pak Pendeta, ucapin kalimat syahadat. Terus dia tulis lengkap lagi. Saya sempat tanya makanya, apakah setelah itu saya baca kan dalam hati itu ada keluar suara sedikit. Apakah tiba-tiba saya baca dalam hati? Enggak, aman. Oke, tenang saya. Oke, masih di situ. Sampai di mana tadi pertanyaan kita? Pertanyaannya adalah tadi la ilaha illallah di dalam Al-Qur'an. Betul. Jadi ada dan konsep ketuhanan sekali lagi ya adalah satu, tetapi sekali lagi dalam kesatuan itu ada tubuh kemuliaan, ada roh, dan juga ada perkataan. Dan kalau dalam Alkitab memang secara jelas. Jadi ketika bicara tentang, kalau tadi Ustadz menjelaskan dari perspektif Al-Quran adalah bicara tentang majas. Tapi kalau dari perspektif Alkitab itu benar-benar adalah literal ya? Yes, betul. Artinya ada saat di mana ketika Tuhan menggambarkan tentang bahwa bicara tentang kami itu benar-benar kami, karena memang satu Allah ini ada tubuh kemuliaan, ada roh, dan juga ada firman-Nya. Dan ketika ada saat di mana Tuhan, sama seperti tadi Musa, aku adalah aku, itu Tuhan pakai aku. Jadi memang sekali lagi Tuhan adalah satu. Tetapi dalam kesatuannya dia menjelaskan bahwa ada tubuh kemuliaan, ada roh, dan juga ada perkataan. Paham aku sampai di sini. Berarti sebenarnya tetap Allah itu Esa. Yes. Allah itu dia tidak ada selain dia, cuman satu. Nah, tinggal dari perspektif masing-masing agama ini punya cara untuk memandangnya masing-masing. Islam dengan ketauhidannya, dengan simplifisme, kesederhanaannya. Kristen dengan penggambaran dari dogmanya, dari pengertian tentang Trinitas dan lain-lainnya, tapi tetap menganut bahwa Allah itu Esa. Nah, apakah di dalam Kristen sendiri ada dinyatakan bahwa Allah itu beranak atau memiliki anak? Oke, tentunya seperti yang tadi kita bahas ya, bahwa tentunya tidak, Allah tidak beranak. Tidak ada ya? Tetapi balik lagi, Tuhan Yesus yang adalah firman Allah, ketika dia jadi manusia, dia disebut anak Allah. Kenapa? Karena untuk menggantikan kita yang adalah manusia, ya adalah anak-anak Allah. Karena kan kita adalah orang-orang yang diberi gelar sebagai anak-anak Allah. Barang siapa yang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi, untuk menggantikan anak, levelnya harus anak. Penggambaran. Yes. Kiasannya seperti itu. Jadi kita sama-sama bisa ngambil poin by poin. Karena pastinya kalau dibilang berbeda, pasti berbeda. Iya, pasti. Kalau dia nggak berbeda, namanya pasti sama. Gitu. Bahkan di dalam nama yang sama. Karena tidak mungkin kita tidak akan melihat dan mencari perbedaan terus. Jadi kan semuanya tergantung dari sudut pandang ya. Karena kalau penonton di rumah nonton, ada dua tipe penonton nih. Satu mau cari baiknya, satu yang mana nih salahnya. Mana sama satu lagi yang komen. Nah ini pasti banyak komen ya. Pasti banyak komennya. Jadi kembali kepada masing-masing. Dan bisa jadi akan ada banyak komentar-komentar yang saling menyerang dan akan memandang kita seperti orang yang tidak mengerti apa-apa. Dan itu biasa aja sih. Sama seperti nonton bola kan, penonton lebih hebat daripada pemainnya. Betul. Nah pasti akan dibicarakan bahwa wah Ustadz Felix terlalu toleransi, kan? Ya, saya nggak suka dengan Ustadz Felix karena beliau Islamnya terlalu toleransi. Saya sukanya Islamnya yang ini, kan pasti ada gitu. Begitu juga Pendeta Marcel. Kenapa tidak mewartakan yang sebenarnya? Iya, kenapa tidak mengkristenkan Ustadz Felix? Jawabannya tadi ya sudah pernah. Pendeta Marcel kelihatan takut, padahal iya. Deg-degan dari tadi. Karena tadi albumnya meledak tadi. Tapi gue suka banget loh penutup ini. Banyak sekali hal-hal positif. Penonton bagaimana ya? Bisa mendapat banyak positif, hal-hal positif. Mungkin penutupnya kali ya. Penutupnya dengan perbedaan ini dari sisi Ustadz Felix. Apa yang Ustadz Felix ingin sampaikan? Kalau aku kembali
lagi sebenarnya kalau menjadi seorang muslim, kita balik lagi kita meniru pada satu orang yang sama sebenarnya. Terlepas bagaimanapun cara kita memaknai Rasulullah Muhammad. Tapi Rasulullah Muhammad itu tidak pernah untuk menjadikan lisannya itu menyakiti orang. Artinya kalaupun ada orang yang tersakiti, itu sudah pasti Rasul sudah benar-benar berusaha untuk tidak melakukan itu sebenarnya. Karena Rasul berkata menjadi seorang muslim yang paling rendah itu adalah sesederhana menyelamatkan orang lain dengan lisan dan tangannya sebenarnya. Nah, sehingga contoh misalnya ketika Rasul bersama orang-orang yang bukan muslim pun, waktu itu Rasul tegas-tegasan berkata siapapun yang mengganggu orang-orang yang bukan muslim ini, kalau misalnya di dalam Islam kan sebutnya kafir ya. Tapi kafir ini kan sekarang kan jadi jelek ya. Jadi karena disampaikan secara tidak enak kan gitu kan ya. Nah, kata Rasul siapa yang mengganggu kafir dhimmi atau kafir yang kemudian mereka tidak memberikan harm buat orang-orang muslim, maka dia mengganggu aku. Artinya ini kan sudah jelas banget bahwasanya Rasul dari segi humanisme itu memberikan pesan bahwasanya manusia itu tidak ada yang boleh direndahkan, walaupun kemudian dia berbeda agama. Nah, artinya kita minimal lah jadi orang muslim yang kayak gitu. Maka aku udah ngerti sih seperti apa komen-komen yang nanti akan di bawah sini. Cuma kita perlu kasih tahu aja bahwa itu yang kalian lakukan kalau itu adalah sesuatu yang buruk, tidak akan pernah mendekatkan orang pada Islam. Nggak akan pernah mendekatkan orang pada Islam, dan nggak akan pernah jadi cara untuk mendekatkan orang pada Islam. Itu aja sih sebenarnya. Di dalam Kristen ada itu. Manusia itu dilihat dari perbuatan, tapi perbuatannya digambarkan lewat buah-buah rohnya. Amin. Udah cocok ya? Ini memang sesi rohani ya. Sudah bisa sesi angkat tangan sekarang, Pak Pendeta. Penutup dari pendeta. Jadi memang salah satu tujuan terselubung kita adalah menarik Ustaz Kevin. Terselubung, terlalu jujur ya. Terlalu jujur. Rasakan itu Ustaz. Seru banget. Aduh. Ini bisa kita lihat ya, artinya kita bisa melihat melalui acara ini kan bahwa kita berbeda, tetapi kita bisa begitu indah dalam membahas perbedaan. Artinya sebenarnya sekali lagi perbedaan itu baik. Kenapa pelangi itu indah dilihat? Karena dia berwarna-warni yang berbeda-beda. Makanya ketika bicara tentang perbedaan harusnya bisa disikapi dengan begitu baik, dengan begitu indah. Makanya saya suka satu kalimat yang bilang, biarlah agamamu, agamaku. Kenapa? Karena memang ya sudah, sekalipun kita berbeda dalam kebenaran teologis yang kita anut, tapi kita tuh adalah satu keluarga, kita bersama dalam kebaikan. Jadi sekali lagi, yuk sama-sama kita menebarkan kebaikan, karena saya percaya dan sangat saya imani bahwa setiap agama adalah esensinya adalah kebaikan. Kristen dengan kasih, Buddha dengan welas asih, Islam dengan rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam bahkan. Artinya harusnya orang yang beragama, orang yang beriman, punya ilmu yang mumpuni, orang yang beriman akan memunculkan kebaikan dimanapun dia berada. Itu dia poinnya. Keren.